Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi posting buku besar pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Jasa Dagang. Yang pertama ada kompetensi dasar. 3.3 menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. 4.3 melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama mengidentifikasi buku besar pada perusahaan jasa. Yang kedua, mengidentifikasi akun-akun dalam buku besar. Yang ketiga, mengidentifikasi prosedur posting ke dalam buku besar. Yang keempat, mengidentifikasi penyusunan neraca saldo. Yang kelima, membuat bentuk buku besar. Yang keenam, membuat akun-akun buku besar. Yang ketujuh, menerapkan prosedur posting jurnal ke dalam buku besar. Yang kedelapan, menyusun neraca saldo. Pokok pembahasan kali ini yang pertama ada pengertian dan fungsi buku besar. Yang kedua, bentuk dan jenis buku besar. Yang ketiga, prosedur posting dari jurnal ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang pertama, ada pengertian dan fungsi buku besar. Nah, di sini buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun tertentu yang disebabkan oleh adanya transaksi keuangan. Sedangkan posting adalah suatu proses memindahkan catatan yang telah dilakukan dalam jurnal ke buku besar. Buku besar yang sering disebut ledger berfungsi untuk mencatat kumpulan akun atau perkiraan akun yang terjadi dalam perusahaan. Akun atau rekening tersebut bertujuan untuk melakukan pencatatan kelompok akun secara terpisah, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Buku besar digunakan untuk pencatatan yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada setiap rekening, sehingga pada akhir periode, akuntansi menghasilkan saldo yang bersumber dari masing-masing akun tersebut. Sumber dalam pencatatan buku besar berasal dari jumlah jurnal umum, sehingga semua transaksi yang terjadi di perusahaan yang telah tercatat pada buku jurnal umum akan dipindahkan ke buku besar. Selanjutnya ada fungsi buku besar. Yang pertama, untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang kedua, sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang keempat, sebagai data dan sumber informasi untuk menyusun laporan. Nah, yang kedua, ada bentuk dan jenis buku besar. Nah, di sini yang pertama ada bentuk T. Bentuk T pada buku besar merupakan bentuk yang paling sederhana karena seperti bentuk huruf T. Penggunaannya, kolom sebelah kiri menunjukkan sisi debit, sedangkan sisi kanan menunjukkan sisi kredit. Adapun nama akun diletakkan di atas kolom sebelah kiri dan kode akun diletakkan di atas kolom sebelah kanan. Nah, yang kedua ada bentuk kontrol. Nah, bentuk di sini pada buku besar ini sering dikatakan sebagai buku besar dengan bentuk dua kolom. Pada dasarnya, kata kontrol memiliki arti sebelah menyebelah atau dibagi menjadi dua, yaitu sebelah sisi debit dan sebelah sisi kredit. Selanjutnya yang ketiga, ada bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Buku besar dengan bentuk stafel berkolom saldo tunggal merupakan bentuk dengan kolom saldo tunggal. Biasanya penggunaan buku besar dengan bentuk stafel berkolom saldo tunggal ini digunakan untuk menjelaskan beberapa transaksi. Nah, yang keempat ada bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Buku besar berbentuk stafel berkolom saldo rangkap ini hampir sama dengan bentuk stafel biasa. Hal yang membedakan dalam bentuk ini terletak pada kolom saldo yang terbagi menjadi dua, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Nah, yang selanjutnya ada jenis buku besar. Yang pertama ada buku besar umum. Buku besar umum digunakan untuk mencatat semua perkiraan yang terdapat dalam perusahaan, sedangkan buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat rincian akun piutang usaha dan utang usaha. Nah, buku besar pembantu ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Untuk buku besar pembantu piutang digunakan untuk merinci langganan kredit, transaksi penjualan kredit dilakukan ke siapa saja dan berapa jumlah nominalnya. Untuk buku besar pembantu utang digunakan untuk mencatat pemasok yang banyaknya ditentukan oleh pinjaman kredit yang diberikan pemasok. Nah, di sini ada contohnya buku besar pembantu piutang PT Nurma Jakarta dan buku besar pembantu utang PT Hidayat Bogor. Nah, selanjutnya yang ketiga ada prosedur posting dari jurnal ke buku besar.
Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan atau dilakukan dalam proses posting. Yang pertama, pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindah bukuan terjadi. Yang kelima, penjelasan singkat dalam lajur keterangan di jurnal dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Nah, di sini ada contohnya, yaitu untuk tanggal. Tanggal di jurnal umum kita pindahkan ke bagian buku besar di kolom tanggal. Jadi, Oktober 2010 dipindahkan di buku besar Oktober 2010 tanggal 10. Nah, selanjutnya untuk halamannya. Halaman 1. Nah, di buku besar ini referensi JU1 itu ini sumbernya dari jurnal umum di halaman 1, maka kita tulis JU1. Nah, untuk ref di sini, ref di jurnal umum kita pindahkan di buku besar di bagian kiri di sini, di atas saldo. Nah, selanjutnya untuk saldo debitnya, di kas ada 500.000, kita pindahkan di buku besar akun kas, di sebelah debit 500.000, maka saldonya menjadi 500.000. Nah, sama dengan modal. Nah, di sini modal ada nomor ref-nya 311, kita pindahkan di sebelah sini. Nah, selanjutnya ada ref di buku besar JU1 sama karena dia dari jurnal umum di halaman 1. Nah, selanjutnya untuk saldonya di sini sebelah kredit 500.000, maka di sebelah kredit 500.000 maka saldonya menjadi 500.000. Nah, seperti itu cara melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, yang selanjutnya ada penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar dari akun-akun buku besar dan saldo-saldonya pada saat tertentu yang disusun untuk memastikan bahwa ayat-ayat jurnal dibukukan secara tepat, menentukan keseimbangan buku besar. Nah, caranya, yang pertama, cara menyusun neraca saldo, yaitu lajur nomor akun diisi dengan nomor-nomor akun yang dicatat saldonya. Yang kedua, lajur nama akun diisi dengan nama-nama akun yang terjadi pada periode tersebut. Yang ketiga, lajur debit dan kredit diisi dengan saldo-saldo akun. Yang keempat, jumlahkan kolom debit dan juga kolom kredit. Nah, di sini ada contohnya. Nah, untuk yang pertama ada akun kas. Buku besar di akun kas ini ada saldo awalnya 3.600.000 dan ada transaksinya di tanggal 3, 8, 10, 15, 17, 20. Maka saldo akhir di akun kas ini ada 4.500.000. Nah, begitu juga dengan piutang usaha. Ada saldo awalnya 1 juta. Nah, pada tanggal 20 ada transaksi di sebelah kredit, maka berkurang menjadi 200.000. Maka saldo akhirnya 200.000. Sebelah debit. Nah, utang usaha. Saldo awalnya 600.000. Nah, tanggal 8 dia melakukan pembayaran utang nih. Maka sisa utangnya itu menjadi 400.000. Nah, yang kedua, untuk modal, saldo awalnya 4 juta, maka tidak ada transaksi, tetap di sebelah kredit 4 juta. Nah, untuk prive, nah di sini ada tanggal 1, 500.000, maka di sebelah debit sebesar 500.000. Yang selanjutnya ada pendapatan jasa. Saldo awalnya di sini tanggal 1, 400.000. Nah, di sini maaf ya, salah, nolnya kelebihan, atau di sini 400.000 juga. Dan tanggal 17 ada pendapatan jasa nih 1.100.000, maka totalnya menjadi 1.500.000. Nah, selanjutnya yang terakhir beban gaji. Sebelah debit sebesar 700 pada tanggal 15. Nah, saldonya menjadi 700.000. Nah, di sini ada neraca saldonya nih. Kas, piutang usaha, utang usaha, modal, prive, pendapatan jasa, dan beban gaji. Nah, di sini kas sebelah debit 4.500.000. Kita pindahkan di sebelah debit 4.500.000. Sama juga dengan piutang usaha ada 200 sebelah debit. Kita pindahkan di sebelah debit 200.000.
Sama juga dengan utang usaha, ada 400.000 di sebelah kredit. Kita pindahkan di sebelah kredit utang usaha 400.000. Selanjutnya ada modal. Di sebelah kredit 4 juta. Kita pindahkan juga di sebelah kredit 4 juta. Selanjutnya prive. Nah, di sini ada sebelah debit 500.000. Kita pindahkan prive di sini 500.000 sebelah debit. Dan pendapatan jasa 1.500.000 di sebelah kredit. Kita pindahkan di neraca saldo sebelah kredit sebesar 1.500.000 dan untuk beban gaji di sebelah debit sebesar 700.000. Maka kita totalkan kolom debit dan kolom kredit. Nah, total kolom debit semuanya 5.900.000 dan total kolom kredit semuanya 5.900.000. Jadi dia balance. Nah, sekian informasi pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian mengerti dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.